Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Bagi kebanyakan orang di masa lampau, kusta merupakan penyakit yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu, seorang yang berpenyakit kusta tidak boleh tinggal dan bergaul dengan orang-orang yang sehat. Mereka dianggap najis oleh hukum yang berlaku. Setiap kali mereka berpapasan dengan orang, mereka harus berteriak, "Najis!" supaya orang dengan cepat bisa menyingkir. Dan bagi orang normal adalah haram hukumnya apabila mereka menyentuh orang kusta. Seorang penderita kusta tidak boleh tinggal dengan orang yang normal. Mereka harus tinggal di gubuk-gubuk atau goa-goa yang terpencil jauh dari pemukiman masyarakat. Sebab selain menurut hukum mereka adalah orang-orang najis, penyakit kusta adalah penyakit yang gampang menular. Bahkan seringkali orang yang menderita penyakit kulit tertentu dianggap kusta. Terlebih lagi, penyakit kusta dianggap sebagai hukuman atas dosa-dosa orang itu, atau dosa orang tua, atau leluhurnya. Maka mereka harus dikucilkan secara sosial dan religius. Yesus melawan kebiasaan masyarakat yang menyingkirkan orang kusta. Yesus mengetahui kebutuhan orang kusta ini. Ia tahu bahwa orang ini telah berusaha dengan mengambil segala kemungkinan untuk dapat bertemu dengannya. Yesus menghargai usaha orang ini, dan dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang kusta itu. Yesus tidak melihat orang ini sebagai orang yang harus dijauhi atau dipandang najis. Yesus hanya melihat bahwa ada kepentingan kerajaan Allah yang harus dinyatakan melalui kehidupan orang kusta ini, yakni kasih kepada sesama harus ditunjukkan. Ketika si kusta datang kepadanya, Yesus menyambutnya. Si penderita kusta tidak yakin apakah Yesus bersedia menyembuhkannya, seperti nampak dari apa yang dia katakan kepada Yesus. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Yesus menunjukkan bahwa dia mau menyembuhkannya. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan menjamah dia dan lalu menyembuhkannya. Si kusta itu lahir kembali. Ia telah diselamatkan, diakui, dan dikembalikan ke tengah masyarakat. Ia sangat bersukacita dan mewartakan kesembuhannya kemana-mana. Ia merasakan belas kasihan Tuhan.
hidupnya telah berubah menjadi baru. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang sakit dan berdosa. Inilah wujud nyata keselamatan Allah telah datang ke dunia. Sebagaimana yang dilakukan Yesus terhadap orang kusta, Yesus juga ingin menjamah seluruh hidup kita. Dia ingin kita hidup dalam kepenuhan. Tidak ada suatu pun yang menghalangi sentuhannya. Seperti Rasul Paulus katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan dan kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tuhan menjamah hidup kita, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Yang kita butuhkan hanyalah inisiatif kita, membuka diri, mendekatkan diri, seperti si penderita kusta itu. Janganlah kita datang kepada Yesus di saat kita butuh saja, atau di saat minta penyembuhan. Kita harus datang kepadanya setiap saat, karena Yesus hadir dalam hati kita masing-masing, menetap dalam diri kita, agar kita selalu beroleh kasih karunia dari Tuhan. Kristus menunjukkan kasih-Nya. Demikian pun kita harus saling mengasihi. Mengasihi tidak memandang muka, mengasihi tidak melihat status seseorang. Mengasihi adalah nilai utama dari kekristenan. Sebab hanya dengan mengasihi, maka Kristus nampak dalam hidup ini. Membantu atau menolong seseorang yang membutuhkan adalah bentuk dari kasih. Demikian pun dengan menghargai orang lain merupakan wujud dari kasih. Orang Kristen seharusnya adalah orang yang peduli dengan sesama, yang menghargai sesama.